warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rosidu Nur Maulida dari kelas DKI 5D. Nah, di sini aku balik lagi untuk menjelaskan materi pertemuan keempat. Nah, jadi apa aja sih yang aku dapat pada materi keempat ini? Nah, di sini aku akan membahas mengenai materi gaya dokumenter observasional atau partisipator. Nah, ketika mendengar gaya dokumenter seperti itu, jujur di pikiran saya tidak ada sekalipun membayangkan bahwasannya bagaimana sih gaya dokumenter partisipator itu gitu. Nah, di sini aku akan ngejelasin mengenai materi seputar gaya dokumenter observasional atau partisipator dengan singkat. Simak materinya bareng-bareng dan ikutin langkah-langkahnya. Nah, di sini aku akan ngejelasin definisi mengenai gaya observasional. Gaya observasional itu apa sih? Nah, jadi gaya observasional ini yang dimana menekankan pada pendekatan yang observatif. Nah, maksud observatif ini yaitu menceritakan mengenai adegannya ini tuh secara natural. Jadi sebisa mungkin adegannya ini tuh direka ulang jadi seperti natural, senatural mungkin gitu. Nah, jadi observasional ini yang dimana merupakan film yang sutradaranya itu menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Nah, ayo kenapa tuh sutradaranya bisa menolak untuk kejadian objek dan peristiwanya? Mungkin gaya observasional ini tuh bisa memperlihatkan bahwasannya adegannya ini yang tidak dibuat khusus atau pengambilannya ini hanya dilakukan gambar atau secara terus-menerus seperti itu. Nah, tanpa adanya tekanan dari manapun. Oke, jadi contoh filmnya itu yang udah saya baca yaitu ada film Denok dan Gareng. Nah, teman-teman di sini udah ada yang nonton belum film itu? Nah, kalau film yang tadi saya sebutkan tadi, film Denok dan Gareng ini, kalau nggak salah, ini tuh film yang menceritakan bahwasannya ada kehidupan dari dua orang anak jalanan. Jadi ada dua orang anak jalanan yang memulai kehidupan baru mereka ini yang dimana di Yogyakarta. Nah, dengan segala realita yang mereka hadapi, perjuangan, pokoknya itu diceritakan di film Denok dan Gareng ini gitu. Nah, dari film Denok dan Gareng ini apa ya namanya tuh, ini dibuat judulnya ini ya nama orang tersebut gitu, dan aktor dari film tersebut seperti itu. Nah, jadi di film tersebut si Denok ini dan Gareng ini yang memulai usaha ternak babi demi kehidupannya untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi mereka ini dikisahkan dalam film tersebut ini yang dimana dua orang anak yang berjuang, yang bekerja keras untuk menghidupi semua kebutuhan hidupnya gitu, dengan cara ya seperti itu. Tadi kan yang pertama mereka itu memulai usaha ternak babi gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman mengenai gaya observasional. Nah, yang kedua aku akan ngejelasin mengenai gaya dari partisipatori. Apa tuh gaya partisipatori? Nah, partisipatori ini sebenarnya itu kebalikannya dari observasional itu gitu. Jadi tetapi tipe ini itu yang dibuat melalui pendekatan layaknya antropolog sebagai pengamat sekaligus partisipan, seperti itu. Jadi dalam film partisipatori ini yang dimana film dokumenternya ini sebenarnya sederhana sih dibuatnya, karena yang dimana
untuk masyarakat awam, dan intinya film ini tuh menggambarkan dari lingkungan mereka gitu, lingkungan sekitar mereka gitu, dari film partisipatori ini gitu. Nah, jadi film tersebut ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi sebagai inspirasi untuk mengembangkan diri mereka. Nah, sebenarnya film partisipatori ini bisa disebut oleh masyarakat dan untuk masyarakat gitu. Jadi filmnya ini dibuat oleh masyarakat dan ditontonnya pun oleh masyarakat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi hal ini dilakukan bahwasannya karena adanya paham bahwasannya kehadiran kamera ini pasti memengaruhi pada subjek dan peristiwa yang terjadi. Nah, pembuat film ini dapat mengambil sikap untuk terlibat sebagai partisipan. Nah, maka dari itu kan disebut dengan partisipatori. Maka dari itu si yang pembuat filmnya ini itu tuh yang mengambil kameranya ini ya sebagai partisipan gitu loh, yang dengan menghadapi suatu peristiwa yang terjadi yang sedang dihadapinya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi gaya dokumenter, observasional, dan partisipatori. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa dapat memahami materi yang aku jelasin tadi, dan sampai jumpa, ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.